Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang terkasih di dalam Kristus. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Para saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan, yang kita dengar pada hari ini mengantar kita kepada suatu permenungan yang panjang tentang pribadi Yesus. Yesus pada hari ini menyatakan kepada para muridnya perihal kematiannya. Ia memberitakan kematiannya. Namun menarik, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika ia bersama dengan para muridnya sedang duduk bersama, orang-orang Yunani datang kepadanya dan ingin bertemu dengannya. "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ingin bertemu dengan Yesus. Orang-orang Yunani datang dari jauh dan ingin bertemu dengan Yesus. Yesus pada saat itu memberitakan hari kematiannya kepada para murid.
dan juga bahkan kepada orang-orang yang hadir pada kesempatan itu bersama dia. Namun, orang Yunani datang untuk bertemu dengannya. Saudara-saudara yang terkasih, datang kepada Yesus dan bertemu dengan dia merupakan hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Namun, terkadang kita datang kepada Yesus, kita ingin bertemu dengan Yesus, tetapi tidak memiliki niat dan hati yang tulus untuk datang dan bertemu dengan Dia. Yesus pada kesempatan bersama dengan para muridnya, ia juga mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernyataan ini menjadi sebuah paradoks salib. Setiap orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan setiap orang yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkan. Dalam arti tertentu, kita bisa memahami secara sederhana pernyataan ini. Menurut refleksi saya, pernyataan ini mengandung makna untuk kehidupan kita setiap hari. Ketika kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita bagi orang lain, pada saat itulah kita sudah mati. Ketika kita tidak bersedia untuk membantu orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada sesama, saat itulah kita sudah mati sebenarnya. Sebaliknya, ketika kita bersedia mati bagi dan dengan orang lain, pada saat itulah kita sungguh-sungguh hidup. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita belajar dari orang-orang Yunani untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Tetapi bagi kita orang Kristiani, kita datang dan bertemu dengan Yesus bukan hanya sekedar datang dan bertemu, tapi kita coba tinggal bersama dengan Dia, hidup bersama dengannya. Tidak cukup sampai di situ, dan hidup kita bersama Yesus akan lebih bermakna apabila menghasilkan buah dalam kehidupan kita setiap hari bersama saudara-saudari kita, bersama orang-orang di sekitar kita. Pada saat itulah kita akan menemukan bahwa hidup kita bermakna bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain yang telah merasakan kebaikan yang kita berikan. Dan kebaikan yang kita berikan bersumber dari Yesus sendiri, bukan dari diri kita sendiri. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita.